Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM F1G2240117. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi. Yang pertama, mengapa harus memuliakan orang tua? Memuliakan orang tua adalah tindakan mulia yang memiliki dasar moral, spiritual, dan sosial. Terdapat beberapa alasan mengapa kita harus memuliakan orang tua. Yang pertama, karena perintah agama. Banyak agama mengajarkan pentingnya memuliakan orang tua. Dalam Islam, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kewajiban menyembahnya. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Dalam tradisi lain, seperti Kristen, Buddha, dan Hindu, penghormatan kepada orang tua juga dianggap sebagai kebijakan utama. Alasan yang kedua adalah pengorbanan dan kasih sayang mereka. Orang tua telah berkorban banyak untuk kita sejak kita lahir, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Mereka memberikan kasih sayang, pendidikan, dan dukungan agar kita tumbuh menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga, nilai moral dan budaya. Memuliakan orang tua adalah bagian dari nilai moral yang menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang tua yang lebih tua, khususnya mereka yang telah berjasa besar dalam hidup kita. Dalam budaya Timur, menghormati orang tua juga warisan tradisional yang dijunjung tinggi. Yang keempat, sebagai teladan untuk generasi berikutnya. Dengan memuliakan orang tua, kita memberikan contoh kepada anak-anak kita atau generasi berikutnya tentang pentingnya menghormati keluarga. Ini membantu menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati. Kelima, sebagai bentuk syukur, keenam, mendapatkan berkah dan ridho. Dan yang ketujuh, untuk menguatkan hubungan keluarga. Bagaimana memuliakan orang tua? Terdapat beberapa cara, diantaranya yaitu dengan cara menghormati, berbicara dengan sopan, dan mendengarkan nasihatnya, melayani, membantu mereka, terutama saat mereka lanjut usia. Dan yang ketiga, mendoakan, selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan yang terakhir, tidak menyakiti, yaitu menghindari perkataan atau tindakan yang melukai hati mereka. Memuliakan orang tua bukan hanya kewajiban, tapi juga wujud cinta dan rasa hormat kita kepada mereka. Yang selanjutnya adalah pentingnya adab di atas ilmu. Pengertian adab di atas ilmu mengacu pada tata krama, etika, moralitas, dan sikap yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama guru, orang tua, dan masyarakat. Pengertian ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Adab di atas ilmu berarti bahwa cara seorang berperilaku atau beradab lebih penting daripada seberapa banyak ilmu yang dimiliki. Ilmu tanpa adab dapat membawa kerusakan, sedangkan adab tanpa ilmu tetap menjaga kehormatan seseorang. Dasar filosofis dan agama. Dalam Islam, Rasulullah SAW adalah teladan yang menunjukkan bahwa akhlak mulia atau adab adalah inti dari kehidupan beragama. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Para ulama sering mengatakan ilmu adalah alat, sedangkan adab adalah tujuan. Ilmu yang dimiliki tanpa adab tidak akan memberikan manfaat yang hakiki. Pentingnya adab dalam ilmu. Yang pertama, menjaga keberkahan ilmu. Ilmu menjadi bermanfaat, menghindari kesombongan, dan membangun hubungan harmonis. Contoh praktik adab di atas ilmu yaitu menghormati guru dan orang tua, kerendahan hati, belajar dengan niat yang baik, dan mengamalkan ilmu. Dampak jika adab diabaikan. Yang pertama, ilmu menjadi tidak bermanfaat. Yang kedua, muncul kesombongan, ketidakhormatan, dan rusaknya hubungan sosial. Dan yang ketiga, hilangnya keberkahan dalam ilmu dan kehidupan. Selanjutnya adalah mengapa kita harus beribadah. Alasan mengapa kita harus beribadah, yang pertama karena perintah Tuhan. Beribadah adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Tuhan dalam Islam. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, sebagai wujud syukur, sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, pengingat akan keterbatasan manusia, dan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jenis-jenis ibadah, yang pertama adalah ibadah mahdah atau ibadah khusus, terdiri dari sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum, yaitu bekerja, belajar, menolong sesama, dan menjaga lingkungan. Ciri-ciri ibadah yang diterima, yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai syariat, dan yang tidak dilakukan dengan secara sungguh-sungguh. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.